Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesi Firyani dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi Universitas Bina Instan Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang laporan keuangan yang ada di bank. Baiklah teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih detail lagi tentang laporan keuangan yang ada di bank, mari kita ketahui dulu apa sih laporan keuangan itu. Laporan keuangan bank adalah salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan secara investasi bank. Laporan keuangan bank dapat dibuat melalui beberapa syarat mutu dan kualitatif berdasarkan dengan akuntansi perbankan agar pada saat pembuatan laporan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan pencapaian yang telah dicapai pada periode-periode tertentu. Nah teman-teman, laporan keuangan bank memiliki beberapa jenis dan komponen yang harus ada di dalamnya, yang juga membedakan antara laporan keuangan bank dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Dalam laporan keuangan bank terdapat tiga jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang laporan keuangan bulanan. Nah teman-teman, laporan keuangan bulanan itu adalah laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun, dan laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dan seluruh cabang atau perwakilan bank. Nah, yang kedua adalah laporan keuangan triwulan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan, misalkan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, laporan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan. Nah teman-teman, yang terakhir adalah laporan keuangan tahunan, yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh, sehingga dengan laporan ini baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran langsung tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi dan juga akan disampaikan kepada bank. Komponen laporan keuangan bank. Supaya bisa menyajikan laporan keuangan bank secara detail dan terperinci, laporan keuangan harus berisi beberapa komponen dari laporan keuangan di bank tersebut. Komponen laporan terbagi menjadi 3, yaitu laporan neraca saldo, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan komitmen kontingasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang laporan neraca saldo. Laporan neraca bank yang merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban atau hutang, dan juga modal dari suatu perusahaan. Dalam laporan neraca bank terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penempatan pada Bank Indonesia yang disajikan secara terperinci. Hal ini dilakukan agar bisa menginformasikan tentang posisi giro BI dan SBI yang dimiliki suatu bank, yang nantinya akan bersangkutan dengan sumber likuiditas. Yang kedua adalah giro. Dalam laporan neraca bank disajikan dalam mata uang asing dan rupiah secara terpisah agar bisa memudahkan user untuk mendeteksi net open position. Yang ketiga adalah surat berharga dan obligasi. Disajikan menurut durasi waktu kepemilikannya supaya bisa mendeteksi jumlah yang difokuskan untuk mencari pendapatan dan jumlah yang bisa menjadi sumber likuiditas melalui perdagangan obligasi. Yang keempat, kredit merupakan aktiva yang paling sensitif.
Yang kelima, pos deposito disajikan dengan memisahkan antara deposito pihak terkait dengan bank dan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendeteksi terjadinya penghimpunan dana yang berasal dari kelompok perusahaan sendiri. Deposito yang besar menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat, namun jika berasal dari kelompok perusahaan itu sendiri, maka yang bisa berbahaya jika suatu saat dana tersebut ditarik. Yang keenam adalah penyisian penghapusan aktiva yang disajikan terpisah menurut jenis aktiva produktifnya dan tujuan agar bisa mendeteksi kualitas dari aktiva produktif masing-masing jenis aktiva produktif beserta penyisihannya. Berikut adalah format laporan neraca yang di bank. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri kan bagaimana cara pembuatan laporan neraca bank dari pasifa dan aktivanya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Di situ sudah tertulis. Nah, yang kedua itu adalah laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi ialah laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan laba rugi bank biasanya disajikan dalam bentuk multiple step atau berjenjang. Pendapatan bunga bersih akan diketahui setelah menghitung pendapatan bunga dan biaya bunga dan jumlah pendapatan bunga. Nah, teman-teman, berikut adalah format laporan laba rugi yang ada di perbankan. Bisa teman-teman baca dan lihat sendiri ya. Nah, yang terakhir adalah laporan komitmen kontingensi. Laporan komitmen kontingensi itu sendiri dikenal juga dengan rekening administratif yang disajikan terpisah antara komitmen dan kontingensi untuk mempermudah deteksi transaksi off balance dan posisinya. Komitmen dan kontingensi dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut serta memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Dengan adanya laporan ini, maka masyarakat bisa mengetahui para pengurus bank dan juga sejauh mana integritas pengurus dan yang lainnya. Nah, teman-teman, berikut adalah format laporan komitmen kontingensi. Teman-teman bisa baca dan lihat sendiri ya, bisa dipahami dengan baik dan benar. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang opini akuntan publik. Opini dari akuntan publik antara lain memuat pendapat akuntan publik atas laporan keuangan konsolidasi. Terus aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha. Untuk transparansi laporan keuangan, bank wajib pula memuat informasi yang terkait dengan kegiatan di dalam kelompok usaha yang terdiri dari beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah struktur kelompok usaha bank. Struktur kelompok usaha bank disajikan sampai dengan pemilik terakhir, serta struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham. Yang kedua adalah transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah informasi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Disajikan baik yang dilakukan bank maupun yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Yang kedua adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku. Selanjutnya, jenis transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa antara lain meliputi A. Kepemilikan silang, transaksi dari suatu kelompok usaha, pengelolaan likuiditas jangka pendek, penyediaan dana yang diberikan atau yang diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha, eksposur kepada pemegang saham, dan pembelian atau penjualan aset. Selanjutnya adalah aspek transparansi sesuai standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapan sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang berlaku. Pengungkapan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 1. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, komitmen dan kontingensi, jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait, dan yang terakhir adalah kualitas aktiva produktif, kredit, properti, dan kredit yang direstrukturisasi. Penyisian penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan
transaksi spot dan transaksi derivatif, rasio posisi devisa neto, beberapa rasio keuangan bank, aktiva bank yang dijaminkan, dan yang terakhir adalah kredit usaha kecil atau KUK. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita di sini sama-sama belajar. Apabila masih ada kesalahan-kesalahan dan kata atau apalah segala macam, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.